Monggo, Mbak MC memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Fikri Nazarul SPD MPD selaku dosen pengampun mata kuliah komunikasi efektif dalam pembelajaran. Yang terhormat kepada para narasumber atau pemateri yang sudah hadir di dalam acara Sharing and Hearing. Yang saya hormati kepada seluruh peserta Sharing and Hearing yang insya Allah berbahagia ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk menimba ilmu dan dari para sumber dan luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Acara Sharing and Hearing hari ini dibuka. Maka perkenankan saya dan rekan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini, yakni acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, dan acara yang ketiga pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara yang keempat doa dan acara yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Saudari Atika Bella. Kepada Saudari Atika Bella dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fikri Nazarul Lail, SPD MPD, selaku dosen pengampung mata kuliah komunikasi efektif dalam pembelajaran. Yang terhormat kepada Mas Zulfikri Awaluddin dan Ibu Hajah Nur Umamah SPD, para narasumber atau pemateri yang sudah hadir di dalam acara Sharing and Hearing. Yang saya hormati kepada seluruh peserta Sharing and Hearing yang insya Allah berbahagia ini. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi rahmatnya bagi kita semua, hingga hari ini kita begitu bersemangat dengan penuh kekompakan menjalankan acara ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, proklamator Islam Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya banggakan, betapa waktu telah kita lalui bersama, mulai dari detik, menit, jam, hari, hingga bulan, di mana kita sudah melakukan tugas dan tujuan kita sesuai dengan visi dan misi bersama. Di hari ini, tepatnya tanggal 11 Desember 2021, merupakan sebuah proses yang kita jalani. Sebagai salah satu anggota dari acara Sharing and Hearing, saya merasa bangga dengan pejuang teman-teman yang sampai detik ini rela mengorbankan waktu dan tenaga demi kemajuan acara Sharing and Hearing. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kata sambutan ini memberi motivasi untuk selalu solid dan terus bekerja sama untuk kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Pemateri yang pertama oleh Ibu Haji Nur Umamah SPD sekaligus diskusi dan tanya jawab
yang dipandu secara langsung oleh Saudari Safiratullah selaku moderator. Kepada Saudari Safiratullah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron alaika ya Rasulullah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Yang terhormat kepada Bapak Fikri Nazarul Lail SPD MPD selaku dosen pengampu di mata pelajaran komunikasi efektif. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Nur Umamah SPD selaku pemateri pertama, dan juga kepada yang terhormat Mas Zulfikri Awaludin selaku pemateri kedua. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada MC yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Terima kasih pula saya sampaikan kepada pemateri dan juga teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir di acara kegiatan webinar kali ini. Ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah saya adalah Safiratullah. Kali ini saya akan bertugas menjadi moderator pada kegiatan siang hari ini. Materi sharing kali ini ialah tentang kepautan. Langsung saja, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang ditujukan terhadap anak dengan rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Yang identik pada pendidikan anak usia ini juga identik dengan yang namanya kegiatan bernyanyi, bermain, dan juga tepuk-tepuk. Lalu apa sih sebenarnya itu makna PAUD itu sebenarnya? Kemudian mengapa dan seberapa pentingkah PAUD itu terhadap seorang anak? Lebih lanjut, seperti apa program yang seharusnya diterapkan di lembaga PAUD itu sendiri, dan juga apakah peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini itu sendiri. Wah, jika dilihat dari sekilas materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini cukup menarik ya. Baik, agar saya tidak terlalu bertele-tele pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV tentang pemateri kita yang luar biasa, itu Ibu Hajah Nur Umamah. Baik, ini adalah CV dari beliau dengan nama Hajah Nur Umamah SPD dengan tanggal lahir di Sampang 14 April pada tahun 1981 kemudian ada riwayat pendidikan di sini SD di Bira Tengah 1 pada tahun 1994, SMPN 1 Ketapang pada tahun 1997, kemudian MAN 1 Pamekasan, dan juga kuliah di IPBWI Surabaya. Beliau merupakan pendidik kepala sekolah sekaligus pemilik lembaga PAUD TK Al-Habibie di sini. Nah, luar biasa sekali pengalaman dan juga ilmu yang sudah Ibu Hajah ini dapatkan. Selanjutnya, bagaimana Ibu sudah siap untuk mengisi materi? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, pertama, apakah itu pendidikan usia dini, pendidikan akademik, pendidik anak atau pengasuhan kepada anak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun dengan tujuan memberikan pendidikan dan membantu pertumbuhan serta perkembangan anak melalui pendidikan yang selanjutnya atau sekolah dasar. Yang kedua, seberapa pentingkah usia anak? Seberapa pentingkah pendidikan usia anak dini itu? Sangat-sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena di masa ini masa pertumbuhan anak, masa usia emas yang disebut golden age, di mana anak lebih cepat menyerap apa yang kita ajarkan, apa yang kita kasih tahu, itu anak lebih cepat menyerap. Mengapa? Karena itu masih merupakan usia emas. Anak sudah masa-masa di mana anak sangat-sangat ingatannya itu sangat kuat dalam menyerap pembelajaran yang kita berikan. Selain itu, mengapa sangat penting? Karena di sini kita
mengajarkan cara bersosialisasi yang benar, memahami cara berperilaku, beradaptasi dengan teman-teman sesamanya, berperilaku yang baik, pembiasaan yang baik, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengajarkan dalam Islam itu kita diajarkan untuk selalu berdoa. Berdoa merupakan suatu upaya kita bersyukur atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Seperti sederhana saja, sebelum belajar kita berdoa, sesudah belajar kita berdoa, sebelum makan kita berdoa, sesudah makan berdoa. Dan itu pembiasaan yang baik. Dan kita membiasakan anak-anak untuk mengucapkan kata-kata seperti minta tolong, berterima kasih. Itu suatu pembiasaan yang baik, mengajarkan untuk membentuk karakter anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berakhlakul karimah. Terus yang ketiga, Seperti apa program pembelajaran yang seharusnya diterapkan di PAUD? pembelajaran yang harus diterapkan di PAUD itu pembelajaran yang harus memberikan suasana happy untuk anak. Kalau anak-anak itu tertekan, merasa tertekan, dia tidak akan senang untuk belajar. Malah jadi dia bosan, malas untuk belajar. Di sini kita memberikan pembelajaran bermain sambil belajar. Jadi anak-anak itu happy, tidak merasa ditekan untuk belajar ini dan itu. Kita ikuti dulu alurnya dia senang menggambar atau senang membuat keterampilan yang lain. Kalau anak laki-laki biasanya itu senang menggambar robot-robotan. Nah, kita itu ikuti alurnya, dia senang apa. Nah, dari situ kita mengetahui bakatnya anak itu di mana. Senang menggambar atau senang bercerita atau senang dengan keterampilan yang merupakan fisik motorik kasarnya, berlari, bermain bola atau bagaimana. Nah, dari situ kita mengenalkan secara perlahan pengenalan huruf, pengenalan angka, tapi tidak memaksakan untuk anak itu harus target kamu harus bisa ini, satu hari ini bisa enggak. Sesuai dengan kemampuannya saja, begitu. Nah, untuk yang terakhir, peran orang tua itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Kita harus berkooperatif, mendukung pendidikan di PAUD dan memberikan respon positif terhadap putra-putri mereka yang ada di PAUD. Harus berkooperatif dengan guru yang lain. Harus saling mendukung, mengetahui perkembangan putra-putrinya yang dididik di PAUD itu bagaimana, sampai di mana, perkembangan karakternya bagaimana, kemampuan dalam mengeksplor keterampilan yang ada dalam dirinya, bakatnya itu bagaimana. Itu yang sebenarnya kita didik itu seperti itu. Hanya pembentukan karakter pribadi, intinya pembentukan karakter pribadi yang lebih baik lagi. Intinya itu dalam Islam itu akhlakul karimahnya diperbaiki. Kalau sudah mendasar fondasinya kuat, insya Allah ke depannya anak lebih mandiri, lebih menyesuaikan diri, beradaptasi, bisa mengetahui, oh ini maunya saya, ini bukan, begitu aja. Terima kasih sebelumnya. Berarti PAUD ini Bu bukan hanya tentang seputar bernyanyi dan juga bermain, Bukan. menekankan kepada Pembentukan karakter dan mengeksplor bakat dia. Kayak kebanyakan kalau anak-anak didik saya itu selama 12 tahun saya mengajar itu, anak-anak didik saya itu yang pertama dulu membuka PAUD itu kenapa? Saya prihatin. Di daerah saya itu banyak orang tuanya itu ditinggal ke neneknya. Neneknya sudah renta, sudah tua. Dalam pengawasan anak-anaknya itu, anak-anak didik itu kan banyak yang hiperaktif. Jadi dia itu meniru apa yang keluar dari orang tua gitu. Jadi di sini ini sebenarnya dulu itu sangat prihatin karena dalam berbicara pengucapannya itu sudah bukan waktunya anak itu berbicara seperti itu. Itu pembicaraan orang tua.
kata-kata kasar pun semuanya keluar gitu. Jadi saya prihatin karena tidak ada orang tuanya merantau ke Malaysia, cuman dikirimkan uang, entah itu dijadikan apa, kan orang yang mendidik itu cuma nenek-neneknya, kakek-kakeknya yang sudah tua yang tidak secara akal itu tidak apa memungkinkan untuk menjaga perkembangan anaknya yang ada di Madura gitu. Oh, baik seperti itu. Nah, terkait tadi tentang keprihatinan Ibu untuk sehingga bisa membuka lembaga TK Al-Habibie, bagaimana Ibu menyikapi tentang tuntutan orang tua dalam anak ini harus belajar hitung, menulis di TK, nanti SD-nya bisa apa-apa kalau cuma diajarkan sekedar menyanyi dan bertepuk tangan. Bagaimana menyikapi? Saya menyikapi mereka itu disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Kalau anaknya mampu, diajarkan. Kalau hari ini dia bisa mengenal huruf A, besok B. Kalau mereka tidak mampu, ya tetap di B. Kita tidak menargetkan harus menekan. Kamu harus bisa ini, enggak. Kemudian kita mengenalkan. Kalau mereka sudah mengenal, kalau mereka mampu, soalnya di sini anak-anak saya itu, di anak-anak didik saya itu kemampuannya itu beragam. Ada yang cepat, ada yang biasa, ada yang sangat-sangat lemah. Ada yang cepat ngerti cara berhitung sederhana, ada yang tidak mengerti. Itu kita menilainya secara personal aja. Tidak diharuskan semuanya, enggak. Kemampuannya sampai di mana ya di situ. Kalau dia mampu terus, kalau enggak mampu ya kita bimbing lagi. Berarti mengajar dan juga mengenalkan sesuai dengan kemampuan anak. Sesuai dengan kemampuan anak. Kalau tidak disesuaikan dengan kemampuan anak, kita menekan anak harus begini-begini, itu tidak bisa. Itu malah menjadikan anak tertekan. Nantinya depresi, terus capek, lelah, malas untuk bersekolah. Dan terima kasih, luar biasa sekali materi yang sudah dipaparkan oleh beliau. Baik, kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab dengan mengambil 2 pertanyaan awal ya. Pertanyaan bisa langsung open mic atau bisa tulis di kolom chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Safika, asal Universitas Negeri Surabaya. Saya izin bertanya, apa alasan Ibu memilih menjadi seorang pendidik, terlebih pendidik anak usia dini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas Mbak yang sudah bertanya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini ya, Mbak. Kira-kira apa alasan Ibu untuk memilih menjadi seorang pendidik, terutama pendidik anak usia dini seperti itu? Baik, silakan Ibu. Alasan saya pertama itu karena keprihatinan saya, karena di daerah saya ini banyak anak-anak yang ditinggal orang tuanya merantau ke Malaysia. Ya, ibunya merantau, terus anaknya ditinggal hanya bersama neneknya. Kadang cuman sama om, sama tantenya, bibi, pamannya. Mereka juga sama-sama repot. Bukan tidak mungkin, sama-sama repot untuk menghandle, mendidik anak-anak mereka juga, karena mereka punya anak juga. Kalau karena itu saya prihatin, karena mereka itu bukan hanya apa ya, mereka bukan butuh kasih sayang orang tua, jauh dari orang tua, tapi juga mereka harus diberi pengarahan, karena perkembangan mereka itu di sini tidak, kalau berbicara itu seperti orang tua, kasar, sangat kasar. Bahkan mungkin penghuni yang ada di kebun binatang bisa keluar juga. Mereka tidak bisa mengendalikan emosi, kalau udah emosi, marah, diganggu temennya, langsung marah gitu. Tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, terus pengenalan secara langsung dari segi penilaian agama pun mereka sangat kurang. Karena kenapa kemampuan kakek neneknya yang menjaga atau yang paman dan bibinya itu kan
terbatas kemampuannya, apalagi yang tinggal bersama kakek neneknya. Itu satu. Kedua, saya juga punya anak. Saya itu melihat karena di sini sangat jauh, masih ke desa tetangga kalau anak saya itu belajar. Jadi saya itu termotivasi juga untuk mendidik anak saya yang sesuai dengan yang saya lihat. Karena anak saya yang pertama dan yang kedua saya sekolahkan di RA. RA itu ternyata langsung ditarget harus bisa ini, bisa itu. Sedangkan anak-anak itu kemampuannya kan tidak sama. Anak-anak itu kemampuannya tidak sama, harus disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Kalau ditekan seperti itu, akhirnya anaknya malas untuk belajar. Karena hari ini harus bisa baca ini harus bisa baca ini. Itu saya itu merasa prihatin sekali. Makanya saya mendirikan sekolah PAUD dan saya sendiri terjun langsung untuk mengajar mereka. Dan akhirnya ya sampai sekarang bukan hanya untuk pembentukan karakter. Saya di sini anak didik saya saja ada yang mengalami keterbelakangan mental, tapi alhamdulillah untungnya sekarang tidak parah. Tapi karena saya nggak tahu di sini desa, kita tidak bisa berkonsultasi dengan psikolog, apakah ini anak menderita sindrom apa atau apa gitu, saya juga nggak ngerti. Cuman karena saya perhatikan setiap hari, oh berarti yang diucapkan kita itu pertama itu yang diikuti, yang didengar. Kayak ini huruf apa, kalau A seperti apel, ya itu yang diikuti terus seperti itu. Kalau dirubah lagi ada guru lain yang mengatakan A seperti ini, itu nggak mau kayak gitu. Dan selain itu, saya ingin mengamalkan ilmu yang ada dalam diri saya, biar bagaimanapun hidup itu harus bermanfaat untuk yang lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, ternyata alasan Ibu ini menjadi seorang pendidik yang pertama karena rasa keprihatinan. Kemudian termotivasi karena berasal dari pengalaman Ibu menjadi seorang ibu seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maulidi dari UINSA. Izin bertanya, bagaimana sih Ibu menjadi guru yang sabar saat menghadapi murid di PAUD? Terima kasih. Nah, bisa langsung dijawab Ibu, bagaimana sih caranya bisa menjadi guru yang sabar? Karena anak PAUD itu identik dengan apa ya? Hiperaktif. Iya, hiperaktif seperti itu. Nggak bisa diem. Apa ya? Niatkan aja. Nomor satu itu niat. Niat hati kita itu apa? Tujuan kita itu menjadi pengajar anak usia dini itu apa? Anak PAUD itu gimana? Maunya kita itu apa? Niat awalnya, tujuannya itu seperti apa? Itu diniatkan. Baru kita menyadari, oh kita ngajarin untuk ini. Makanya kita harus sabar. Gitu aja. Kalau anak aktif, ya itu selalu beri kegiatan. Setelah kegiatan ini atau mewarnai, kasih kegiatan caranya menggunting. Tapi kalau seperti menggunting atau memotong pakai, itu harus ada guru pengawasnya. Karena saya sudah pengalaman, saya menghadapi anak 20 orang, diajarin menggunting, cara menggunting, nggak tanya rambut temennya sama baju temennya yang di. Maka kita harus punya pinter-pinter mengatur strategi untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu, yang super hiperaktif. Karena kalau dia sudah mengerjakan tugasnya mewarnai atau menggambar atau menempel atau menyusun balok, itu biasanya anak-anak seperti penyelesaiannya. Kita harus pintar-pintar mengatur strategi biar mereka itu tidak, kalau sudah selesai, tidak mengganggu teman yang lain yang belum selesai. Jadi diberi tugas lagi biar
konsentrasinya dia, fokusnya dia ke kegiatan yang itu lagi gitu. Sekali lagi kembali pada niatkan dengan sabar, ikhlas, karena sekarang ini untuk mendidik, sekarang banyak guru tapi tidak mendidik. Kalau mentransfer ilmu iya, tapi kalau untuk mendidik generasi yang lain untuk menjadi yang lebih baik itu sulit ditemukan di zaman seperti ini. Terima kasih. Nah, baik. Jadi seperti itu, Mbak, jawabannya. Gimana cara untuk menjadi pendidik yang sabar di PAUD? Yang pertama itu adalah niat. Dalam Islam sendiri sudah jelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya apa yang kamu niatkan dan hasilnya yaitu apa yang sudah kamu niatkan itu. Yang pertama itu adalah niat, kemudian yang kedua strategi ya Ibu. Seperti Strategi. Ya, Strategi menghadapi anak yang aktif gitu aja. Baik, mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sangat luar biasa kali ini dan juga Pak ya. Dan juga sebelumnya ini Bu mungkin ingin memberikan motivasi kepada teman-teman terutama seperti saya ini yang sedang menempuh pendidikan PAUD seperti itu. Motivasinya belajarlah yang bersungguh-sungguh. Belajar yang bersungguh-sungguh, ingat tanggung jawab ke depannya untuk generasi selanjutnya itu ada di tangan kalian. Niatkan dengan ikhlas, dengan sabar, niat dengan ibadah pada Allah untuk membentuk manusia-manusia, insan-insan yang beriman, berakhlak karimah yang baik. Baik, terima kasih. Nah, luar biasa sekali terkait materi yang sudah dipaparkan oleh beliau. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang saya anggap penting dari ulasan atau dari pemateri yang sudah disampaikan. Yang pertama ialah PAUD merupakan jenjang pendidikan terhadap anak usia dini dengan tentang di mana ditujukan untuk mendidik dan juga mengasuh anak dengan cara menstimulus dan juga mengeksplor diri mereka. Kemudian alasan PAUD itu penting yang pertama ialah karena PAUD merupakan fondasi awal pembentukan karakter pada diri seorang anak. Kemudian yang terakhir adalah peran orang tua di sini memiliki peranan yang sangat penting. Karena hal itu orang tua memiliki peran untuk membangun dan juga mengkoordinasikan antara orang tua dan juga tenaga pendidik di PAUD itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita dan juga teman-teman yang sudah berkenan hadir. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu berasal dari saya pribadi dan jika ada kelebihan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemateri yang pertama yang dipandu oleh Mbak Safiratullah selaku moderator. Gimana teman-teman, menarik nggak materinya? Pasti menarik dong. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu pemateri oleh Mas Zulfikri Awaludin sekaligus diskusi tanya-jawab yang dipandu secara langsung oleh Nisaul Makfiroh selaku moderator. Kepada Saudari Nisaul Makfiroh, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Melisa dan Kak Kori selaku pembawa acara. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar? Sudah. Terdengar. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Fikri Nazarullah, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran. Yang terhormat para narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Hajah Nur Umamah, SPD, dan Mas Zulfikri Awaludin. Dan tak lupa para peserta yang ada di room Zoom siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Perkenalkan,
Saya Nisaul Mafiroh selaku moderator dalam acara sharing hearing siang hari ini dengan pemateri yang kedua. Izinkan saya untuk memandu jalannya acara mulai dari awal hingga akhir acara. Berbicara tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu banyak jenisnya. Tapi pada siang hari ini kita akan dijelaskan oleh pemateri kita yang kedua tentang anak Down syndrome, anak autis, dan anak cerebral palsy. Baik, kepada pemateri yang kedua, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Sudah siap. Baik, alhamdulillah. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri kita. Nama, Zulfikri Awaludin, tempat tanggal lahir, Sampang 1 Maret 2002, alamat Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Beliau sekarang menjalankan studi di Stikes Mudia Husada Madura, jurusan D3 Fisioterapi. Pengalaman beliau yang pertama menjadi Wakil Presbem Angkatan 2020-2021. Yang kedua menjadi Wakil Ketua Jurnalistik LPM NHM Angkatan 2021-2022. Prestasi beliau yang pertama, mahasiswa terbaik IPK tertinggi kedua. Prestasi kedua, prestasi putra kampus. Ketiga, putra dengan bakat terbaik. 4, juara 1 PKM internal. Yang kelima, lolos pendanaan dikti PKM eksternal dengan judul Volume B. Luar biasa ya teman-teman pengalaman dan prestasi beliau. Agar tidak lama-lama, langsung saja saya serahkan kepada Mas Zulfikri Awaludin untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk PPT-nya di-share sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah. Bisa saya mulai? Bisa. Monggo, Mas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan Iya, jelas. terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan pada siang hari ini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa sharing-sharing masalah tentang ilmu kesehatan di bidang anak berkebutuhan khusus, khususnya pada penyakit Down syndrome, kelainan Down syndrome, autisme, dan juga cerebral palsy. Nah, dengan saya Zulfikri Awaludin selaku mahasiswa D3 Fisioterapi. Bisa langsung next. Apa itu Down syndrome? Down syndrome adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21. Sindrom Down atau Down syndrome menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Nah, pada Down syndrome ini penyebabnya yang paling utama itu memang dari genetiknya. Bisa dari yang pertama itu dari turunan, karena apabila ada kerabat atau kerabat orang tua sepupu yang mengalami yang melahirkan anak Down syndrome, itu ada kemungkinan bahwasannya
salah satu kerabatnya juga bisa melahirkan anak Down syndrome. Itu yang pertama. Dan juga ada kesalahan kromosom atau ada mutasi genetik yang sehingga menambah kromosom dari kromosom 21. Nah, untuk Down syndrome sendiri itu mempunyai ciri khas khusus di daerah kontur wajahnya yang paling utama. Nah, yang paling utama itu bagian mata eksternal, bagian ujung luar itu agak ke atas sehingga seperti bangsa Mongolia. Bangsa Mongolia memiliki kontur wajah yang mirip dengan anak penderita Down syndrome dan juga memiliki hidung yang relatif datar dan juga kecil. Dan juga anak-anak Down syndrome, penderita Down syndrome itu memiliki leher yang tidak seperti pada anak umumnya, itu memiliki leher yang relatif pendek. Dan juga dari kontur badan juga yang berbeda. Dan juga pada anak Down syndrome tersendiri itu di daerah jarinya itu memiliki ciri khas khusus, yaitu jari-jarinya yang pendek dan juga bulat, lebih kayak jempol semua gitu. Dan juga di daerah karpalnya, karpal itu telapak tangan, itu bagian gerakan fleksi, yaitu ketika melengkung memiliki satu garis tangan lurus yang tidak terputus. Nah, itu juga termasuk dalam ciri-ciri anak penderita Down syndrome. Nah, anak Down syndrome tersendiri itu di daerah anatominya itu anatomi bagian internalnya, di bagian dalamnya itu juga memiliki kelainan yang berbeda. Contohnya, ketika daerah, anggap di daerah tangan, itu kan ada namanya femur, tibia dengan femur, ada daerah di pergelangan tangan juga itu ada persendian, dan juga di bagian siku itu ada namanya penghubung antara tulang itu sendi. Nah, di sendi itu juga ada yang melindungi supaya sendi itu tidak mengalami dislokasi atau keluarnya tulang pada tempat sendi, itu namanya ligamen. Nah, pada orang umumnya itu biasanya rapat antara tulang satu dengan tulang yang kedua itu di daerah ligamennya itu di persendiannya itu rapat, tetapi anak Down syndrome tersendiri itu memiliki persendian yang berbeda, yaitu memiliki jarak atau agak renggang. Jadi mudah sekali itu mengalami robekan ligamen dan juga bisa mengalami dislokasi. Jadi untuk teman-teman nanti ketika mendapat mahasiswa yang menderita Down syndrome, entah nanti di PAUD-nya atau nanti jadi pengajar di tempat rehabilitasi, itu benar-benar diperhatikan ketika memegang atau berinteraksi secara sentuhan dengan anak Down syndrome, karena berbeda dengan anak pada umumnya. Jika dinilai secara persen, ketika kita menarik tangan anak pada umumnya dengan kekuatan 50%, maka pada anak Down syndrome itu dikurangi sekurang-kurangnya 20-30% kekuatan, karena itu tadi dari segi anatomi internalnya itu berbeda. Dan juga anak Down syndrome ini memiliki penyakit jantung bawaan, rata-rata memiliki penyakit jantung bawaan. Itu biasanya bisa diterapi, bisa melalui fisioterapi, ataupun bisa langsung ke ahli jantung, bisa dokter spesialis jantung. Sebelum biasanya kalau sudah parah itu akan dioperasi. Dan juga dari kontur tulang di daerah sternum juga di daerah dada, ribs, itu biasa ada kelainan juga sehingga sulit untuk melakukan pernafasan yang benar. Jadi itu bisa dilakukan terapi. Nah, memang anak Down syndrome ini umurnya tidak panjang. Rata-rata itu meninggal pada usia muda. Tetapi apabila dilakukan terapi dengan baik, dilakukan perawatan dengan baik, maka bisa bertahan sampai usia yang relatif tua. Nah, seperti itu. Bisa lanjut. Nah, yang kedua yaitu mengenal autis itu apa? Autis adalah
kondisi di mana ada masalah kompleks pada gangguan saraf sehingga terjadi keterlambatan dalam segi kognitif, sosial, dan emosi yang tidak teratur. Nah, ini what is autism? Yang pertama itu ciri-ciri khususnya yaitu mudah sekali depresi. Anak autis itu mudah tersinggung juga gampang depresi, mengalami tekanan yang berlebihan. Nah, itu juga termasuk dalam ciri-ciri anak yang mengalami autisme. Dan juga epilepsi. Epilepsi itu kejang dan itu memang sering diderita oleh anak autis. Dan juga kelakuan hiperaktif. Kalau anak pada usia dini itu biasanya memang hiperaktif, cuman itu berlebihan sampai bisa dikatakan apa itu hypernya itu berlebihan sampai kadang itu kan ada biasanya itu kalau ada pasien fisioterapi yang mengalami spasme otot itu kaku otot itu gara-gara ada anak autisme yang perilakunya sampai mukul-mukul kepala sehingga ada cedera di bagian tangannya dan itu harus diterapi. Dan juga ada juga learning disability. Learning disability ini kesulitan untuk belajar dan juga connection problem itu suka apa itu menggabung-gabungkan permasalahan gitu juga. Prefer to play alone. Dia itu lebih suka suka bermain sendiri daripada dengan orang lain. Dan juga yang selanjutnya itu not responding. Jadi anak penderita autis itu sulit untuk menerima respon dari orang lain meskipun dibentak, dimarahin, diberikan kasih sayang itu masih tidak mau merespon. Dia ibaratnya kayak bodoh amat, tapi dia masih ada dunia untuk saya sendiri dan tidak mau berurusan dengan orang lain. Juga rejecting cuddles itu juga tidak mau ketika dipeluk orang itu tidak mau. Nah, untuk autis tersendiri itu penyebabnya masih belum ada, masih belum tahu apa penyebabnya. Dari beberapa penelitian itu masih belum jelas, cuman ada penelitian yang itu masih belum valid, masih belum 100%, itu bahwasannya ibu yang mengkonsumsi pestisida berlebihan itu bisa menyebabkan anak menderita autis. Nah, sedangkan yang tadi yang Down syndrome di atas itu saya lupa menyampaikannya. Itu yang Down syndrome itu di atas tadi itu pada wanita yang berusia 35 tahun ke atas itu memang lebih relatif beresiko mendapatkan anak Down syndrome. Tapi itu jika pola hidupnya juga sembarangan. Tapi kalau diperhatikan atau dirawat dengan baik, melakukan perawatan sebelum melakukan kehamilan dan juga perawatan ketika pasca perhamilan ataupun ketika hamil itu maka insya Allah akan sulit untuk mengalami Down syndrome. Apalagi ketika sang ayahnya usia 40 sampai 45 tahun ke atas itu makin beresiko untuk mendapatkan anak Down syndrome. Jadi kalau untuk autisme sendiri itu lebih dari segi psikologis dari si ibu untuk lebih diperhatikan. Mungkin nanti ini kan banyak saya lihat tadi banyak yang cewek ya. Nah, itu bisa diperhatikan ketika nanti sebelum menggunakan program kehamilan itu harus diperhatikan dulu dari segi finansialnya. Kan ada orang itu bilang kalau finansialnya bagus itu bahagia katanya itu. Nanti harus diperhatikan dari pola makannya, finansialnya, kasih sayangnya juga. Karena bukan cuma sang anak yang mendapatkan imbasnya, tapi sang ibu juga bisa mendapatkan imbasnya seperti macam-macam penyakit lainnya. Untuk pengobatannya itu untuk Down syndrome dan autis itu masih belum ada pengobatan, cuman itu hanya berupa terapi. Kalau untuk Down syndrome tersendiri itu dilakukan terapi fisioterapi supaya dia bisa mengangkat tangannya dengan baik, menggunakan seluruh anatomi tubuhnya dengan benar. Ibaratnya tangan bisa mengangkat ke atas,
itu jari-jarinya bisa menggenggam dan juga berjalan dengan benar. Nah, setelah itu bisa dilakukan dengan terapi okupasi. Terapi okupasi ini juga terapi yang supaya si pasien itu lebih bisa bekerja secara mandiri, seperti mandi sendiri, makan, melakukan aktivitas pada umumnya, supaya tidak mengalami ketergantungan kepada orang lain. Nah, untuk autisme sendiri itu terapinya berbeda dengan Down syndrome. Kalau autisme ini lebih ke terapi untuk psikolognya, mental dan jiwanya. Karena yang diserang itu daerah persarafan, memang gangguan sarafnya yang mengatur sistem seperti kognitifnya. Nah, itu harus dilakukan terapi. Yang pertama itu biasanya itu terapi jiwa, dan juga menggunakan terapi keluarga. Itu terapi keluarga itu biasanya lebih bagaimana mengkomunikasikan dengan keluarga. Nah, untuk anak autisme ini nanti untuk teman-teman yang akan terjun di dunia pendidikan, yang akan mengajar dan mendapatkan siswa yang autis, itu mohon diberikan pengertian kepada orang tuanya. Apabila pertama itu yang harus diperhatikan, anak ini mampu tidak memberikan respon. Yang pertama itu harus respon. Apabila si anak autis itu tidak masih tetap menolak respon meskipun sudah dengan cara halus, maka harus diberikan pengertian kepada ibunya supaya dilakukan terapi dulu, terapi komunikasi. Nah, setelah itu bisa dilanjutkan dengan pembelajaran. Nah, itu memang kita harus benar-benar sabar, baik dari segi kami para terapi, itu benar-benar menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik juga, supaya lebih sabar, lebih mentelateni teman-teman atau apa itu, anak yang mengalami kekurangan disabilitas ini. Bisa lanjut? Nah, yang terakhir itu cerebral palsy. Nah, untuk cerebral palsy ini suatu kelainan kongenital pada gerakan otot atau postur. Cerebral palsy ini juga lumpuh otak disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal seringkali sebelum lahir. Nah, sebenarnya cerebral palsy ini bukan juga sebelum lahir, melainkan ketika sudah lahir juga ada. Cuman itu sulit mungkin karena kekuatan otaknya yang sudah lebih baik. Nah, cuman yang pada penyakit ini, pada cerebral palsy ini itu memiliki empat jenis itu. Yang pertama itu hanya bagian tangan, separuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu hanya separuh badan. Ada yang separuh ekstremitas atas dari pusar ekstremitas atasnya baik-baik saja, tapi ekstremitas bawahnya itu yang bermasalah dari pusar sampai ujung kaki. Nah, ada juga yang dari leher sampai ujung kaki. Nah, kalau untuk cerebral palsy ini kita bisa melihatnya langsung karena memang apa itu sangat jelas ketika. Nah, untuk teman-teman nanti ketika mendapatkan entah tetangga atau apa, itu bisa dilihat, bisa melakukan pengecekan secara mandiri, tidak perlu dilakukan ke ahli kesehatan. Nah, bisa dilihat ketika anak yang baru lahir, ketika kan biasanya anak baru lahir itu suka balik badan gitu. Nah, biasanya dilihat anak yang mengalami cerebral palsy ini biasanya cenderung menggunakan tangan sebelah, atau kalau balik cuman sebelah itu cuman kakinya diem, cuman lehernya aja, itu bisa berkemungkinan mengalami cerebral palsy. Nah, untuk sedini mungkin kalau untuk cerebral palsy ini lebih gawat daripada yang di atas karena ini berkaitan dengan otak. Nah, untuk ciri-cirinya anak yang mengalami cerebral palsy itu sleep disorder itu anaknya sulit tidur dan juga ada keterbelakangan
intelektual dan juga breathing dysfunction. Itu sulit bernafas, sampai ada yang mungkin perlu menggunakan alat bantu, dan juga bladder control problem. Nah, bladder control problem ini seperti gangguan kandung perkemihan. Nah, biasanya anak yang mengalami cerebral palsy ini mudah sekali kencing sembarangan, miksi sembarangan. Nah, juga kesulitan untuk berjalan dan juga berperilaku yang tidak sewajarnya seperti anak pada umumnya. Dan biasanya kalau ada kesehatan itu ada namanya pengetesan kesadaran. Itu biasanya ketika tangan disentuh, itu biasanya ketika menarik tangan itu biasanya ke arah badan gitu. Biasanya kalau orang yang mengalami cerebral palsy itu ada yang ke sana, ada yang ke bawah. Itu ketika diberikan rangsangan, seperti contoh ya di sini di ujung jarinya dicubit gitu kan, itu kerasa sakit. Kalau anak pada umumnya pasti nariknya gini. Nah, kalau untuk anak yang menderita cerebral palsy ini biasanya melakukan pencegahannya itu dia biasanya entah ke sana, buangnya ke sana tangannya, atau ke bawah gitu. Biasanya dan itu memang menjadi ciri khasnya anak cerebral palsy. Dan juga gangguan penglihatan, saliva control problem. Saliva ini air liur, jadi suka nestes sendiri gitu. Dan juga kesulitan untuk berbicara, dan yang terakhir itu epilepsi atau kejang. Nah, untuk cerebral palsy ini yang menjadi titik permasalahannya itu memang ada pada otaknya. Jadi untuk kami para kesehatan, apabila melihat ada pasien yang seperti ini, bisa langsung dirujukan ke terapis. Nah, karena apa? Bagaimana anak itu bisa melakukan fisiologi pada umumnya, bisa berjalan dengan benar, setidaknya bisa menjalankan kebutuhan secara mandiri. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan juga benar-benar ini membutuhkan cerebral palsy ini kejelian gitu ketika menangani anak cerebral palsy gitu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Mas Zulfikri Awaludin yang sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali tentunya. Dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menghidupkan mikrofon dan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Apabila terkendala sinyal, boleh bertanya di kolom chat. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Itu yang berada raise hand, ada Putri Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anita, izin bertanya. Apakah autis dan Down syndrome itu sama? Terima kasih. Baik, langsung dijawab atau masih ditampung terlebih dahulu? Langsung dijawab, boleh Mas? Baik. Untuk Down syndrome dan autis itu sebenarnya itu berbeda. Banyak yang mengaitkan itu sama. Untuk Down syndrome tersendiri itu bisa dilihat dari ciri fisiknya, dari kontur wajahnya, itu berbeda. Tapi untuk Down syndrome tersendiri, memang Down syndrome itu IQ-nya di bawah 50%. Dari IQ-nya 50 nilainya. Di apa itu? Tidak sama seperti anak pada umumnya. Tetapi untuk segi mental atau segi kognitifnya, mereka itu lebih kalem gitu istilahnya daripada anak autis.
Sedangkan anak autis itu tidak memiliki ciri khusus pada fisiknya, tetapi bisa dilihat dari tingkah lakunya dan juga dari segi kognitifnya. Jadi perilakunya yang berbeda. Jadi itu yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Kalau untuk segi anatomi tersendiri itu anak autis itu lebih bagus daripada anak Down syndrome karena kekomplekan dalam tubuhnya itu lebih baik. Tetapi anak Down syndrome itu memiliki kelainan di dalamnya sehingga itu yang menjadi perbedaan bila dilihat dari segi anatomi. Kalau dilihat dari segi kognitifnya itu yang tadi anak Down syndrome itu perilakunya yang berbeda atau memang karena sarafnya yang kena. Jadi memang perilakunya yang berbeda. Anak Down syndrome itu relatif lebih kalem. Memang ada yang sampai perilakunya kayak Down syndrome, cuman itu sedikit 1 dari 5. Jadi itu masih lebih untuk dari segi kognitifnya itu masih lebih anak Down syndrome gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Putri Anita, apa puas dengan jawabannya? Alhamdulillah, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya kembali. Dipersilakan. Mohon izin bertanya Kak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Maulida. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan untuk menangani anak berkebutuhan khusus dengan jenis Down syndrome? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab. Untuk penanganan yang pertama itu kita lihat dulu apakah anak itu menderita Down syndrome atau tidak. Jika anak itu sudah mengalami dari ciri fisiknya udah menentukan itu anak Down syndrome, jadi lebih langsung dibawakan ke dokter saja, dokter rehabilitasi. Karena semakin dini penanganannya, maka itu semakin baik. Dan juga untuk terapinya tersendiri itu ada berbagai macam terapi. Yang pertama itu fisiologinya, yaitu dari gerak dasarnya itu diperkuat. Seperti contohnya saya sendiri di program studi saya yaitu fisioterapi. Itu yang pertama untuk anak Down syndrome itu lebih diperkuat di sistem perototan dan juga ligamennya. Nah, supaya ligamennya itu lebih elastis karena dari segi anatominya itu berbeda dari tadi yang saya jelaskan. Itu ada jarak di antara tulang satu dengan tulang yang kedua. Radius ulna dengan dengan femurnya itu berbeda. Jadi memang harus diperhatikan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua itu jika dilakukan dengan internalnya, anatomi internalnya. Yang kedua itu eksternalnya, yaitu bagaimana fisiologi dari perilakunya. Yang pertama itu apakah anak ini bisa mengerjakan anatominya dengan baik, contohnya dengan memegang botol itu dilatih, juga menekuk kaki, menekuk tangan, dan mengangkat tangan itu harus diperhatikan karena itu apabila kita ingin terapi okupasi selanjutnya untuk bisa melakukan kegiatan mandiri itu harus dilakukan terlebih dahulu fisioterapi. Nah, itu setelah fisioterapi selesai, anak itu bisa mengangkat tangan, menggenggam, menggunakan jarinya dengan baik, tidak ada yang istilahnya ada ketidakseimbangan berjalan, itu baru dilaksanakan okupasi. Nah, untuk okupasi tersendiri itu seperti bagaimana dia melakukan aktivitas secara mandiri dengan benar. Nah, itu yang dinamakan dengan okupasi. Dan juga sebenarnya anak Down syndrome ini
masih tidak ada obatnya, dan itu lebih ke penyakit degeneratif. Itu penyakitnya itu tidak akan bisa sembuh, tapi kita bisa ringankan. Biasanya ada yang seringan-ringannya gitu, sampai benar-benar mendekati sembuh itu tidak sampai 100%, itu bisa ada yang 90%, bisa melakukan aktivitas normal, bisa berbicara dengan baik, cuman itu ada perilaku yang masih menyimpang, dan juga ciri fisik itu yang menjadi ketidakkesembuhannya orang yang mengalami Down syndrome tersebut. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan Mbak Nabila Maulida? Puas dengan jawabannya? Baik, alhamdulillah Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk pemateri yang kedua, ini sesi tanya jawabnya sudah selesai. Dan terima kasih untuk para peserta yang bertanya, dan terima kasih juga kepada Mas Zulfikri Awaludin yang sudah menjawab dan mengisi materi yang kedua. Baik teman-teman, sharing kita dengan pemateri yang kedua sudah selesai. Saya akan membacakan sedikit simpulan dari materi yang disampaikan oleh pemateri yang kedua. Setiap anak yang lahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda antara anak satu dan anak yang lainnya. Sudah seharusnya sebagai orang tua atau masyarakat tidak menyamaratakan dan membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, kita sebagai orang tua harus mengerti kekurangan, keterbatasan, dan keistimewaan anak sejak dini, baik dari segi fisik maupun psikis. Baik, terima kasih kepada pemateri dan para peserta. Sekian untuk acara sharing dengan pemateri yang kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Nisaul Mafiroh. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidina wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta dalam mengamalkan atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum menginjak acara terakhir, yaitu penutup, mohon maaf kepada para peserta dan pemateri, izin minta waktunya sebentar, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon maaf kepada semua para peserta dan pemateri untuk melakukan on kamera. Jika ada kendala sinyal, silakan tidak meng-on-kan kamera. Baik, untuk dokumentasi akan saya lakukan. Saya hitung 1, 2, 3. Bentar.
Mungkin sesi yang kedua gaya bebas ya. 1, 2, 3. Sudah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Mbak Nisa Mafiro. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup bersama, kami selaku pembawa acara pada pertemuan sharing and sharing hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak atau Ibu, serta seluruh para peserta sharing and sharing, sekian mari kita tutup bersama acara sharing and sharing kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.